Kemudian ya, pertanyaan selanjutnya makada wajib iga menroki masih kiri pura tak masem paja berjamaah. Apakah seseorang wajib tinggal berzikir dan bahkan berdoa bersama imam ya setelah dia melaksanakan salat berjamaah? Ya perlu dipaham makada na iya roa kecurena makmumnya lo imange mapamula takbiratul ihram gangkanna mak berselang. Jadi ikatan antara imam dengan makmum itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Setelah itu tidak ada ikatan. Setelah itu tidak ada ikatan. Apabila dia setelah salam memiliki hajat, maka dia boleh meninggalkan barisan shaf, kemudian pergi melaksanakan melaksanakan hajatnya. Dia bisa berzikir sambil berjalan, ya, dan perkara tersebut adalah perkara yang boleh. Perkara tersebut adalah perkara yang boleh. Jadi dena tama rilalena paket sempajang ya dari itu berzikir ya berjamaah atau bersama dengan imam ya, apalagi berdoa berjamaah setelah setelah salat fardu. Saya makutana makada apakah itu dibolehkan? Boleh. Ya, nasaba tidak ada ikatan antara imam dengan makmum nareko purani maberseleng imange. Ya, nareko purani maberseleng imange. Allah taala a'la wa alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya makada nareko nan lupai tak kelupa rilalena sempajan. Nareko tak kelupai rilalena sempajan. Ya, apakah ya upanna sujud sahwi? Kapan dia melaksanakan sujud sahwi? Apabila seseorang lupa di dalam salat, kapan dia melaksanakan sujud sahwi? Sujud sahwi adalah perkara yang boleh dilakukan wading dipigau sebelum salam, wadito dipigau setelah salam. Nekia saya panditata dia merincikan makada nareko iaro gaue ya, apabila lupa itu berkaitan dengan kurang ya, bukan rukunnya tapi wajibnya salat misalnya, maka dia mengganti sebelum salam. Misalnya nalupai mata syahud, dia lupa tahiyat pertama ya, mata rumenre langsung dia berdiri, dia lupa dan ini bukan rukun dalam salat ya. Caranya sujud sahwi itu sebelum dia salam. Niki nareko tak lebih misalnya ya rukunnya ya tanpa sengaja ya 5 rakang misalnya sempajana dan seterusnya ya, maka dia salat rukuk sujud sahwinya setelah salam. Nah sebab nareko dia sujud sahwi sebelum salam pada nak tambai, dia menambahkan lagi sujud ya 2 kali. Nekia perincian yang seperti ini itu tidak lahir dari dalil, artinya tidak ada gaga dalilena ritujunna yewe masalah. Maka di segi pema maka da weddingi napi gau baik sebelum dia salam maupun setelah dia salam ya, ini sujud sahwi. Allah taala a'la wa a'lam. Kemudian pakutana letu iga baca Al-Quranna ya, letu iga baca Al-Qurange lau koto mate. Apakah bacaan Al-Quran itu sampai kepada orang yang meninggal? Dia gak ada dalil ya na masalah. Sangadina nariko ya rumah baca Al-Qurange wijan cucu-cucunya atau keturunannya, maka itu sampai berdasarkan hadis Nabi SAW, awaladin salihin yad'u lahu, ya dari itu punai wija madeceng matuju dan senantiasa mendoakannya ya. Nekia kalau itu tidak ada, bukan dari keturunannya, dia gak ada lele lana yewe masalah. Dia nang kana pigau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
maka taubat dari itu sahabat melebihna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala a'la wa alam. Kemudian pakutana selanjutnya maka dah biasa ki mangkalinga ceraman atau yarga nasihat pernikahan maka dah engka biasa sempaja botimparu. Sering kita mendengarkan orang yang membawakan ceramah pernikahan, dia mengatakan bahwa ada anjuran untuk melaksanakan salat 2 rakaat di malam ya pengantin baru. Yewe sempajangnya dia napole por Nabi Muhammad SAW itu tidak berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki napigoi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma ya napigoi ketika di malam pengantinnya ya watim paruh. Niki dewa di puada makada hal itu bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beberapa kali Nabi SAW menikah tidak diriwayatkan satu hadis pun atau tidak ada riwayat yang dari Nabi SAW bahwa Nabi ya setiap ya pengantin beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Jadi itu bersumber dari sahabat dan tidak bisa dikatakan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la wa alam. Pakutana selanjutnya kadang kagak diasa cincin pernikahan. Cincin pernikahan yewe perkara baru. Betuanna de diruntui kita tidak akan mendapatkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya betul maka da ya cicing ulawangi misalnya wedding kita jadikan sebagai mahar. Nekia narekodiaseng cincin pernikahan maka ini tidak de gaga contohnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Syari' binena Nabi Muhammad SAW berapa istri Rasulullah SAW itu tidak ada ya dia gaga maka dijerina secara cincin Nabi Muhammad SAW kadang ke cincin pernikahan dari Aisyah ada cincin pernikahannya dari Khadijah ke cincin pernikahannya dari ya misalnya Hafsah dan istri-istri yang lain dia gaga ya tidak ada 9 cincin di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kemakutan king kegediasa cincin pernikahan kalau itu dikatakan sebagai sesuatu yang lazim dalam pernikahan maka dega karena sebab dega ada lelena boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi beberapa kali menikah tapi tidak memiliki beberapa cincin di tangannya. Akan tetapi nareko dia ya vero sebagai mahar maka sebagai mahar bisa berupa cincin, bisa berupa gelang, ya bisa berupa kalung dan ya, sebagainya. Dan sebagainya. Ya hadis masyhur maka ada salah seorang sahabat yang ingin menikah maka dia laku musaffa walaupun cincin besi itu untuk dijadikan mahar, tidak mesti cincin. Allah taala a'la wa a'lam. Nah sebab ada di antara paket pernikahan ini ada istilahnya saling memasangkan cincin, baik perempuan memasangkan kepada laki-laki memasangkan kepada perempuan. Yewe de gagasan resena ritujunna agama ta wedding ijaji termasuk perbuatan yang meniru-niru ya, atau melihat atau mencontohi perbuatan orang-orang ya mungkin orang-orang luar. Wallahu taala a'la wa ala. Kemudian fakutana selanjutnya makada bagaimana salatnya orang yang berhadas nanti setelah salat selesai baru ingat bahwa dia berhadas. Apabila dia berhadas dan dia mengingatnya setelah salat maka salatnya tidak sah. Nah sebab makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya la yaqbalullahu salata man ahdasa hatta yatawadda. Dia terimai sempajanna orang yang berhadas sampai dia berwudu. Jadi kalau dia berhadas maka sebenarnya dia tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah salat. Nekin tak kelupai nanti dia ingat setelah salat maka salatnya tidak sah dan dia harus berwudu kemudian naulangi wi sempajanna. Harus berwudu nainapa naulangi wi
ya sempajanna neki nareko engkau tahu tak kalupa di sisa nengerangin sampai dia meninggal, bagaimana hukumnya? Ya tidak ada hukum bagi orang yang lupa. Dia gaga hukum lau ritau tak kalupai. Ya pada toha narampi hadis Nabi Muhammad SAW dan nariuki to tak kalupai gangkana nengerangi, tapi dia betul-betul lupa. Wallahu taala a'la wa alam. Pertanyaan selanjutnya, Bipogo hukum dan nareko dilabeki diolon atau mas sempajangi. Bagaimana hukumnya jika kita lewat pada orang yang di depannya orang yang salat? Nabi hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita dilarang untuk lewat di depan orang salat, ya. Unruki koroh mata aja, maka dia hadisnya 40. Si salih pendeta maka dia 40 ini apa? Ya. 40 apa? Mengatakan 40 tahun, lebih baik engkau berdiri di situ 40 tahun, 40 saat dan seterusnya. Ya, akan tetapi poin pentingnya ya wadidika makada de kina wedding lah buat diolon atau mas sempajangi. Tidak boleh kita lewat di depannya orang yang salat. Nekia ada beberapa rincian di sini. Nasabah engkau tahu memang mas sempaja diolon sumpan nama sigi. Ada orang salat di depannya pintu masjid, di depan pintu masjid tempatnya orang lewat. Maka orang ini weddingi naruntu idosana waditoi yarotol leboe naruntu to dosana. Nareko engkau mau wedding nalebeki. Ada yang bisa dia lewati sangadina labo diolona wetoe mas tahu mas sempajangi. Kemudian yang kedua, ya yarotol mas sempajangi memang dia mengambil bagian depan ya masjid, artinya sedepe ke sebawa rendrina masjid memang diperkirakan dia gak ketolaba kro. Neki yang ketolaba ya yang ya monroy apa namanya yang bersalah di sini adalah orang yang lewat tersebut. Nasabah orang yang salat ini memang sudah mencari posisi di mana orang tidak lewat. Kemudian yang ketiga, ya ketoma sempajang di tengah nama masjid misalnya. Orang yang lewat ini nulemo, ya dia bisa cari jalan. Dia lalu diolona atau mas sempajangi. Akan tetapi orang yang salat ini ya artinya dia juga bisa mencari tempat untuk orang tidak lewat di depannya. Ini ya dikhawatirkan wedingi mompoyero ya apa namanya kesalahan baik dari orang yang salat maupun orang yang lewat. Ya ala kulli hal makada kita dilarang caki Nabi Muhammad SAW labu diolona atau mas sempajangi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, pertanyaan yang berkaitan, apakah wajib mengambil sutra? Sutra itu ya biasa kita minta mas sempajang kena taruh diolona, ya. Memang biasanya di antara masjid yang kematona bu atau kata senan taruh diolona atau segala sesuatu yang memberikan jarak antara dia ya dengan tempat sujudnya sehingga orang tidak lewat di situ, ya. Dimula betul nareko diolona ya ror ya senge sutra. Bagaimana hukumnya ini? Saya penderita makada wajib nekia pendapat jumhur ulama ya ro kaminang ya makasing itu junna ya masalah makada hukumnya sunnah mustahab de ternyata wajib. Ternyata wajib. Wallahu taala a'la wa alam. Pertanyaan selanjutnya maka datama gay aurat sadana makun raya. Apakah suara perempuan termasuk aurat? Tidak termasuk aurat. Ya suara perempuan tidak termasuk aurat. Nekia nareko dia berbicara dengan apa namanya memiliki nada sehingga ya orang laki-laki yang mendengarnya dia merasa tertarik dengan suara tersebut karena apa namanya gaya cara bahasanya, bukan suaranya tapi cara berbahasanya. Ya ini yang dilarang. Wala taqda'na bil qaul. Ya, jadi perempuan itu kalau berbicara dengan laki-laki hendaklah dia berbicara dengan sewajarnya dan nada yang pada biasanya. Pada biasanya. Allah taala a'la wa alam. Kemudian ya, kau tahu petengah mas sempaja sunnah
patengah masam paja sunnah nakama ni pabangi. Ya, ada orang biasanya kita lihat ini di masjid-masjid yang besar itu sementara dia salat dan dia memang tidak memperhatikan dia ni tenasabang kamu biasa teruki di masjid besar itu bahwa sekian detik lagi atau menit lagi itu iqamah dikumandangkan. Nek dia perhatikan ni. Kemudian dia salat sunnah, matengah masa punya sunnah qamat untuk dilaksanakan salat fardu. Apa yang harus dia lakukan? Agan pigau. Saya pandita maka dah nasalai sampajanna. Dia membatalkan salatnya pada saat itu. Sebab makanya Nabi Muhammad SAW, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Nariko di iqamah ni untuk melaksanakan salat fardu dia nagaga sampaja wadi di pigau. Berarti napahami saya pandita maka dah dia nasa sampajange. Maka dia batalkan untuk melaksanakan salat fardu. Ya, untuk melaksanakan salat fardu. Nekia pendapat ya walaya. Ya. Saya memilih pendapat yang mengatakan bahwa dia sengi hadis fala salata illa al-maktuba betuanna ajana mupapolei sempaja sunnah betuanna jangan buat lagi salat sunnah misalnya makada sudah qamat kamu berdiri untuk melaksanakan dengan takbir dari takbiratul ihram yang baru. Ya, misalnya na perkirakan maka daya bacaan na pangupuna imangnya malampe wadi mo pa masampanya sunnah uruntu iruku na matu itu tidak boleh. Nasaba maka dia Nabi tak di nagagawa di dipigau maksudnya dipamulai sempaja na reko sudah di iqamah. Kemudian maka dia fung Allah Subhanahu wa taala fala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amal-amal kalian. Jangan kalian membatalkan amal-amal kalian. Jadi insyaallah ya pendapat kami nama kesingir tu jenis masalah dapat terui sempajata kemudian ringkas. Ya sekiri na reko ketelu baca ke cicing. Ya pengopuna ya pilih pengopu yang paling pendek ya atau ya pokoknya ringkas sampai kita bisa banyak mendapatkan bersama dengan imam dalam salat fardu tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, maka apakah Rasulullah rutin melaksanakan salat duha? Dega ada lele di lena ya masalah maka dia orang nabita rutin melaksanakan ya salat duha. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, naitaga nabita. Pertanyaan selanjutnya, naitaga nabita fa Allah Ta'ala riwattu mirajana. Apakah Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Narampe hadis makada engkapurawat nan ditanai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada hal ra'aita rabbaka surah nafang Allah Ta'ala meminta kepuamu apakah engkau melihat Rabbmu ketika dimi'rajkan napa bali Nabi sedia riwayat maka ada nurun anna ara ya naritu tajang matapa cahaya yang sangat terang bagaimana saya bisa melihatnya. Dari berdasarkan hadis ini majepu Nabi ta'de naitai fong Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Pertanyaan selanjutnya maka kalau sabun jatuh ke air apakah masih bisa dipakai berwudu? Kalau sabun jatuh ke air apakah masih bisa dipakai berwudu? Sabun adalah sesuatu yang bersih. Nekia wadingi naroba yaro sifat nawayeh telu tu sifat nawayeh maka ada warnanya, rasanya, baunya. Jadi kalau ada sesuatu misalnya sabun jatuh ke air, ditai. Apakah dia merubah salah satu sifatnya? Betuan dan nareko dia kutana ya rotawe maka dewe aga ye. Nampak balik maka dewe sabun menyepuh itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Nekia misalnya sabun batangan jatuh ke air yang banyak, tidak merubah, tidak ada perubahan rasanya, warnanya dan baunya, maka itu boleh. Betul maka dan nasi salangi we panritata tujuan we masalah
ya nekia iro pendapat kami nama kesingir itu juna ya masalah maka dadi tahu iro keadaan nawaye. Kalau berubah tidak boleh. Kalau tidak berubah masih boleh dipakai untuk berwudu. Wallahu a'lam. Aku tanya selanjutnya makada agar dibaca nareko sujud sahwi ki. Ya dalil-dalil yang menerangkan hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan sujud sahwi, di antaranya misalnya maka da bismillahilladzi la yanamu wa la yashu, maka dan sahabat sanad Allah taala ya dengan kana tindro maka tidak pernah lupa. Ya, dan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang lain itu semuanya dhaif, tidak sahih penyandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi narakum pakroi, maka kita kembali kepada umumnya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, baik salat fardu maupun salat sunnah, yaitu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, makoni kapan narapi pakutanata. Insyaallah kita akan lanjutkan memuare ya noreki watu fong Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sambungi pakutana-pakutana yang masuk atau yang kita dapatkan untuk kemudian kita jawab memuarai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk menjawab dengan benar sesuai dengan dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya selesura melebihi kungkar masih Allah Subhanahu wa taala narikong kapakutanata weddingi tauki di kolom komentar dari video dakwah tauhid Bugis mana saja yang kita dapatkan di channel resminya. Ya, kemudian di Facebooknya Makotopaner itu semua grup-grup atau ya, media sosial yang berkaitan dengan dakwah tauhid. Insyaallah kita akan bacakan memuarai wedding di Padepungan, kemudian kita bacakan dan kita jawab dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.